Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41, Will You Marry Me? Fiksi, kalau dalam 50 menit ke depan pembimbingnya itu masih belum memberikan kejelasan, bisa-bisa sidangnya diundur. Syukur kalau diundurnya tetap hari ini, cuma beda jam. Kalau diundurnya jadi besok atau besok-besoknya lagi, keburu teman-temannya lulus semua. Kayana serasa mau pingsan. Dadanya terasa sesak karena lagi kemampuannya untuk mengatur nafas mendadak kacau balau. Saat melihat jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 8:30. 30 menit sidang. Ini dia boleh pingsan beneran gak? Seumur-umur baru kali ini dia merasa secemas ini. Dulu, sewaktu ujian lisan hafalan, meskipun banyak salahnya dia tetap percaya diri. Baru kali ini, bahunya sampai turun. Saking putus asanya, karena terlalu fokus dengan kecemasannya, Kayana sampai tidak sadar kalau Adrian sudah berada di ruangan. Tahu pria tersebut sudah berdiri di hadapannya sambil menyodorkan tumbler berisi teh hangat. "Mas," cicit Kayana dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sadar suaranya sampai bergetar, akumulasi dari perasaan gundah dan cemasnya sudah memuncak. Sehingga hanya dengan melihat pria tersebut di hadapannya mampu membuat Kayana berkaca-kaca. "It's okay, masih 30 menit lagi sayang. No need to worry." Petik 2, sahut Adrian menenangkan. Kayana berjinjit sedikit kemudian memeluk leher Adrian erat. Adrian balas mengusap-usap punggung Kayana menenangkan. "Minum dulu," ujar Adrian kemudian menyerahkan tumbler yang sudah dibuka tutupnya. Setelah menyesap teh tersebut, barulah Kayana sedikit tenang. "Aku takut banget mas, sidangnya batal." "Sidangnya bakalan tetap jalan kok, gak usah mikir yang aneh-aneh gitu," ujar Adrian sembari menggenggam hangat tangan Kayana. Kayana melayangkan senyum tipis, kemudian memegangi tangan Adrian supaya tetap menggenggam tangannya. "By the way mas, thank you ya. Untuk for everything, kalau nggak ada mas, aku nggak tahu bakalan sekacau apa isi kepalaku. Makasih karena selalu sabar menghadapi aku yang overthinkingnya kebangetan," ujar Kayana lirih. "Aku sayang mas," ucap Kayana malu-malu, kemudian memajukan wajahnya dan mengecup singkat pipi Adrian sebagai tanda terima kasih. "Kay," respon Adrian sok. "Udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat," kekeh Kayana pelan sembari merebahkan kepala di bahu sang pacar. "Berani banget kamu," respon Adrian sambil geleng-geleng kepala. Sepersekian detik kemudian jantung Kayana nyaris copot saat mendengar pintu ruang sidang yang berderit terbuka. Tuh kan, dibilangin juga apa, karmanya itu selalu dibayar kontan. Saat mengalihkan pandangannya ke arah pintu, otomatis mata Kayana terbelalak kaget. Saat melihat Pak Darto sudah berdiri di daun pintu sembari memasang senyum tipis. Kayana buru-buru menjauhkan diri dari Adrian dan balas tersenyum canggung. Seriusan dia serasa mau pingsan di tempat, timingnya itu loh. Harus banget gitu kegapnya sewaktu lagi senderan di bahu Adrian. Sama dosen sendiri pula, nggak banget gitu loh. "Pak," sapa Adrian sembari tersenyum tipis. "Nemenin calon istri sidang ya," respon Pak Darto humble sembari tertawa kecil. "Iya pak, kebetulan saya pembimbing satu pak," sahut Adrian ramah.
Loh, kok Pak Darto bisa tahu? Oh, iya ya. Kalau begini enak toh kamu sidangnya Kayana, ditemani sama calon suami. Ujar Pak Darto. Hehe, iya Pak. Balas Kayana canggung. Semoga sidang hari ini lancar ya, biar kalian bisa cepet-cepet resepsi. Bulan depan kan lamarannya? Iya Pak, sahut Adrian. Bagus, bagus. Hal-hal seperti ini memang baiknya disegerakan. Kayana cuma ketawa karir supaya nggak kentara banget kagetnya. Sejak kapan orang-orang tahu kalau bulan depan mereka lamaran? Padahal belum sebar undangan tapi cospoilernya sudah sampai kemana-mana. Karena dosen penguji sudah mulai berdatangan, Kayana nggak sempat menanyakan perihal tersebut kepada Adrian. Fix sih, abis ini pacarnya perlu diinterogasi, mulutnya itu loh. Ember banget. Selamat ya, ucapan selamat datang silih berganti. Awalnya Kayana ingin mengeluh capek tersenyum tapi nggak jadi. Karena saat ini hatinya senang bukan main. Dia lulus sidang woi. Setelah sekian lama berenang di lautan air mata sekaligus muak ditanya-tanya kapan akan wisuda. Akhirnya Kayana dapat menyelesaikan tahap terakhir dari perkuliahannya. Yes, akhirnya tiba juga saat di mana dia bisa hahaha pakai toga. Perasaan dia tidak memiliki begitu banyak teman, saat sidangnya pun orang yang datang itu saja. Tapi saat keluar dari ruang sidang, teman-teman yang mendatanginya banyak bukan main. Mulai dari teman seangkatan sampai adik tingkatnya pun turut serta. Membawa hadiah dan mengungkapkan sukacita. Dia berasa jadi artis mendadak. Selama di ruang sidang, Kayana dibantai habis-habisan. Air matanya yang dia sangka kering, tumpah saat dosen pembahas mengatakan bahwa ia dinyatakan lulus. Namun selama itu juga, Adrian selalu membelanya selaku dosen pembimbing. Mengarahkannya jika pertanyaan dosen pembahas dirasa membingungkan bagi Kayana. Deh, di luar konteks pria tersebut adalah kekasihnya, meskipun terkenal killer. Setiap jadi dosen pembimbing pria tersebut selalu membela mahasiswa bimbingannya habis-habisan. Karena dari tadi kakinya sudah pegal dan pinggangnya juga sudah menjerit minta duduk. Akhirnya Kayana duduk di salah satu meja outdoor cafe, yang biasa dikunjunginya bersama Lisa, tidak jauh dari kampus. Kado-kadonya yang menggunung tadi sudah dia simpan semua di dalam mobil. Laki lo udah ngucapin selamat? Lisa bertanya sambil membuka-buka buku menu. Kayana hanya menggeleng. Sementara tangannya masih sibuk mendial nomor Adrian mungkin untuk yang ke-10 kalinya. Nggak diangkat, lagi sibuk mungkin. Lisa langsung mendengus pelan kemudian mengoper buku menu pada Kayana. Ya kali pacar sendiri kelar sidang, gak diselamatin. Kalau begitu nggak pantas disebut pacar? Ye kan, gas, yoi. Sahut Bagas yang sedari tadi cuma diam di antara mereka. Kayana sok serius dengan buku menu, pura-pura tidak dengar supaya tidak perlu menjawab. Biasanya dia selalu bahagia jika sudah menggibahi Adrian. Namun semenjak pria tersebut menjadi pacarnya dia gampang sakit hati kalau ada yang menjelek-jelekkan pacarnya. Lo nggak bilang kalau sesi selamatannya udah selesai? Lisa bertanya lagi. Udah, masih checklist 1. Kayana terpaksa menjawab karena bosan ditanya-tanya. Wait, jangan lo diblok. Bagas mulai mengompori. Kagak anjir, sahut Kayana ketus. Nggak ada paket internet kali, sahut Lisa julid. Duit aja yang banyak, beli paket internet masa gak mampu. Balas Bagas tak kalah julid.
Kayana semakin keki saat pacarnya dibully, namun dia cuma pasang senyum manis. Orang yang kelar sidang itu harusnya membawa aura positif. Aura negatif dari dua sahabatnya ini sebaiknya dibuang dulu jauh-jauh. Pacarnya juga punya kehidupan lain, kali, nggak kayak dua orang ini, kerjaannya cuma gibahin orang. Nggak lama setelahnya hidangan mereka datang, dan mas-mas barista yang mengantar pesanan tadi turut mengucapkan selamat pada Kayana. Mau gak mau dia merasa sedikit sedih. Bisa dibilang cuma Adrian yang belum mengucapkan selamat padanya secara personal, kalau selesai sidang tadi sudah. Saat di ruang sidang tadi tentu saja Kayana mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen. Tapi gak mungkin dong dia langsung merengek bucin pada Adrian di depan umum, malu-maluin. Tidak lama kemudian, Kiran mendatanginya dengan membawa snack bouquet berisi makanan kesukaan Kayana. Kayana hampir tidak sanggup membendung air matanya saat Kiran mengucapkan selamat. Perasaan dari tadi dia kuat-kuat saja, tapi saat Kiran datang air matanya langsung berlinang. Rasanya dia ingin curhat habis-habisan pada Kiran. Kok nangis sih, kan lulus sidang? Sahut Kiran sok tegar, padahal matanya juga memerah karena terharu. Dia merasa bangga dengan pencapaian Kayana sampai di titik ini. Maaf ya gue cengeng dan banyak nyusahin elo selama ini. Kayana berujar mewek. Kiran yang awalnya terharu sekarang malah kesulitan menahan tawa. Seriusan muka mewek Kayana itu jelek banget, gak ada imut-imutnya. Dia jadi pengen ketawa tapi gak tega. Mata Kiran melotot saat Kayana seenaknya menghapus air matanya menggunakan lengan kemejanya. Ini kemeja mahal woy, belum lagi dempul ini cewek ikut menempel semua. Pakai tisu napa? Kiran berujar lelah, adiknya ini memang out of the box. Untung sedari mereka kecil Kiran selalu baik hati. Meskipun adiknya ini selalu menyusahkannya namun dia tetap sayang. Iya, lupa, sahut Kayana polos, tensi Kiran nyaris kambuh tapi dia langsung cepat-cepat istighfar. Dia harus jadi sosok abang yang penyabar khusus hari ini. Ini sih, snack murah. Sungut Kayana tak tahu diuntung saat melihat bouquet yang dibawa Kiran. Minimal kasih bouquet duit kek. Omel Kayana namun mulutnya tidak berhenti menyemili snack yang dibawa Kiran. Kiran hanya menghela nafas sabar, stok kesabarannya untuk hari ini masih banyak. Sebenarnya dia agak rindu juga mendengar omelan Kayana. Karena selama beberapa hari ini dia pergi dinas keluar kota sehingga tidak sempat menanyakan kabar adiknya. Adrian mana? Masa udah 2 jam gue di sini batang hitungnya nggak nongol juga? Nggak sopan, mau gue pecat jadi calon adik ipar. Celetuk Kiran. Lisa dan Bagas cuma meringis melihat raut wajah Kayana yang langsung berubah. Kayana tampak sibuk scrolling handphone, mengulur-ulur waktu untuk menjawab. Lo nggak bilang kalau gue udah di kampus? Kiran bertanya lagi, sehingga mau gak mau dan terpaksa Kayana mengangkat wajah, kemudian tersenyum semanis mungkin. Enggak, nanti mau quality time berdua, enggak enak dong kalau kitanya rame-rame kayak mau pergi arisan. Kayana kembali menatap layar ponselnya. Kiran kontan melotot. Apaan key time? Key time? Nggak ada, abis ini pulang. Tapi bang. Protes Kayana tapi gak jadi karena tanduk Kiran sudah mulai keluar. Kayana langsung cemberut, niatnya mau ngelawan tapi nggak berani. Karena perihal yang satu ini Kiran benar-benar overprotective. Saking protektifnya sampai nggak sempat nyari pacar untuk diri sendiri.
Kayana pun bingung ingin menjodohkan abangnya dengan siapa, habisnya temannya bejat semua. Nggak ada yang bener dan nggak ada yang lurus, meskipun abangnya ini nggak superior amat. Tapi Kayana tetap ingin punya kakak ipar yang berbudi luhur. Nggak kayak teman-temannya, punya mulut kerjaannya gibah mulu, kayak nggak pernah dipakai zikir. Kayana semakin galau karena yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Namun masih belum ada kabar dari sang pacar, tidak ada telepon, tidak ada balasan pesan. Mau gak mau Kayana jadi galau dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia tiba-tiba merasa cemas, jangan dia diputusin di hari sidangnya. Tapi perasaan tadi selama sidang dia bisa menjawab pertanyaan dosen penguji, gak malu-maluin amat. Terus kenapa chatnya tetap diabaikan sampai sekarang? Setengah jam lagi, kalau masih belum nongol juga, kita pulang. Kiran mulai mewanti-anti. Kayana mengecek kembali ponselnya, namun masih checklist 1. Lagi sibuk kayaknya, jadi dosen kan juga banyak kerjaan. Kayana membela, Kiran cuma mendengus pelan. Kayana langsung sok serius memainkan ponselnya. Sejujurnya dia juga mulai bete karena sudah 3 jam chatnya diabaikan begitu saja. Namun senyumnya berubah cerah saat masuk balasan chat dari Adrian. Maaf ya Kai, tadi Mas buru pergi karena ada rapat akreditasi. Kamu ada di mana sekarang? Sudah pulang? Belum Mas, sekarang lagi di kafe depan. Oke, 10 menit lagi Mas sampai di sana. Tidak lama kemudian, terlihat Adrian berjalan dari kejauhan. Sontak Kayana langsung menghampiri pria tersebut dan berhambur ke dalam pelukannya. Adrian tersenyum tipis kemudian balas memeluk Kayana. Di belakang mereka, Lisa dan Bagas sudah memasang tampang ingin muntah. Melihat dua sejoli yang bermesraan gak bisa lihat situasi dan kondisi. Kiran yang melihatnya merasa agak sakit hati, karena dia tidak disambut seriang itu saat datang tadi. Kayana memeluk Adrian sedikit terlalu lama, seolah lupa diri kalau Kiran juga sedang ada di sini. Saat tersadar Kayana buru-buru melepaskan pelukannya, Kiran cuma tersenyum manis namun matanya memandang Kayana tajam. Sontak perempuan itu langsung ketar-ketir, semoga saja abangnya dapat memaklumi hal yang satu ini. Enak ya, peluk-pelukan. Sindir Kiran. Kayana cuma mesem sambil gigit jari, kemudian melirik Adrian sekilas. Yang dilirik raut wajahnya kelewat santai. Sampai Kayana sendiri menelan ludah, takut mereka berdua baku hantam meskipun Kiran tetap bakalan kalah sih. Elo tuh ya, kalau pacaran di depan umum, tahu diri dikit dong Kai. Masa pelukannya di depan umum, di depan emperan toko pula. Merusak pemandangan, polusi mata ya gak, gas? Bisik Lisa sambil menyenggol lengannya. Bagas cuma balas mengangguk. Kayana cuma manggut-manggut, namanya juga terlanjur bucin, dia refleks saja memeluk Adrian tadi. Enak gak, Kai? Tanya Lisa ambigu. Enak apa anjir? Sahut Kayana ngegas. Ya servisnya Adrian lah, pakai nanya. Ujar Lisa sembari menaik turunkan alisnya. Tipikal temannya itu cuma ada 2, kalau nggak tukang gosip ya pasti otaknya porno abis. Rugi besar dia berteman sama orang-orang yang menyeretnya ke hal buruk seperti ini. Harusnya dia mendekatkan diri ke circle wafi yang lebih lurus dan suci. Ya kali hampir setahun pacaran gak ngapain, lo gak pernah icip-icip gitu? Tanya Lisa kepo, sedangkan Bagas yang sedari tadi sok memasang tampang tidak tertarik.
Mulai berubah raut wajahnya, Kayana yakin ini kutu kupret pasti pasang telinga. Kagak anjir, emang pacar gue keripik pisang. Pakai diicip-icip segala. Sahut Kayana kesal. Mana tahu lo sudah testimoni duluan kan? Secara peluknya erat banget gitu kayak pakai lem Alteco. Masa sih orang yang jarang physical touch sekalinya pelukan nempel banget kayak perangko? Kecuali udah sering briefing, ya gak gas? Ujar Lisa berusaha mencari validasi. Betul sekali bunda, timpal Bagas. Kagak ngapain gue, fitnah mulu lo semua. Lo percaya? Lisa bertanya balik pada Bagas. Ya jelas enggak lah. Tai lo berdua. Dumel Kayana kesal karena dibully. Gila ah, sampai blusing ini anak. Parah lo, Kai. Pengen sungkem deh gue sama lo. Diam menghanyutkan. Ujar Lisa sembari tertawa. Kayana cuma mendengus kemudian menyeruput minumannya, tidak mau ambil pusing. Tapi ngerasa nggak sih, Adrian itu mukanya rada fake nerd gitu. Lagaknya alim, tapi aslinya experience. Ya enggak, Kai. Mata Kayana langsung membulat sempurna. Gak tau gue, Sat. Masa sih setahun pacaran lo dianggurin gitu doang, kayak pajangan? Salah laku lo sama Bagas, kemarin gue ngegap ini anak jalan berdua bareng Andira. Indikasi CLBK, abis itu kemana lagi gas, oh yo ya? Celetuk Lisa kemudian terbahak sampai memegangi perutnya. Bagas yang tidak diterima dibully, langsung bertampang masam. Sorry gas, objek bulian kita kali ini, nih anak satu. Sorry gue kelepasan. Ujar Lisa sembari mengelap sudut matanya. Jadi gimana, testimoninya kakak, memuaskan gak? Tanya Lisa sambil menaik turunkan alisnya. Gue masih suci, anjrit. Sungut Kayana kesal dengan hidung kempang kempis. Sableng emang ini orang, setelah ribuan rayuan maut yang Kayana lontarkan serta ratusan janji yang pastinya gak bakalan Kayana tepati. Akhirnya perempuan tersebut berhasil meluluhkan hati Kiran. Dengan metode manis manja dan mata yang berkaca-kaca tentu saja abangnya tidak tega. Kalau cuma masalah ini si cetek, dia tahu kalau Kiran gak bakalan tahan melihat Kayana menangis. Alhasil dia memanfaatkan kelemahan abangnya yang satu itu. Setelah memarkirkan mobil, Adrian menyerahkan kuncinya kepada petugas valet. Kemudian merangkul Kayana menuju salah satu restoran mewah. Kayana cuma berharap dia nggak terlalu salah kostum, dia masih mengenakan kemejanya tadi pagi. Yang sudah seharian dipakai serta rok span selutut dan heels 5 cm yang terkesan cukup formal. Dia nggak salah amat kan? Mas, kok nggak bilang sih makannya kesini? Aku kayak salah kostum mas. Ringis Kayana sembari berbisik. What's the problem? You look gorgeous. Ucap Adrian santai. Reservasi atas nama Adrian ya pak, silahkan ikuti saya. Ucap salah seorang waitress yang berjaga di meja resepsionis. Kayana yang tidak tahu apa-apa hanya mengekor di balik tubuh Adrian. Seumur-umur baru kali ini Kayana menginjakkan kaki di Pasola. Saking mewahnya, makan di sini sudah bisa dipastikan dompetnya langsung jebol di awal bulan. Ternyata mereka dibawa ke salah satu private dining di restoran ini. Di hadapan mereka sudah disajikan horse de foure yaitu fruit canapé yang berisi potongan stroberi, blueberry, serta cherry. Setelahnya pelayan tersebut menuangkan wine pada gelas di hadapan mereka. Mas. Kode Kayana pada Adrian. It's okay, non-alkohol kok. Jelas Adrian.
Kayana pun bernafas lega, kemudian sedikit menyesap minuman tersebut sambil menikmati hidangan mereka. Tak berhenti di situ, selanjutnya pelayan menyajikan amuse bouches, yaitu kari puff yang berisi pastry renyah yang disajikan di atas daun kari dan tambahan bubuk kari. Hidangan selanjutnya adalah appetizer yaitu bruschetta, sejenis garlic bread khas Italia dengan topping potongan daging, tomat dan basil. "Doyan salad nggak?" tanya Adrian usai menyantap hidangan di hadapan mereka. "Nggak terlalu mas, langsung main course saja ya." Kode Adrian pada pelayan. Untuk main course-nya sendiri adalah chicken cordon bleu, yang berisi irisan daging ayam yang digulung dan diisi dengan tambahan keju dan daging asap. Setelah rangkaian fine dining hingga dessert berakhir, barulah pelayan tersebut meninggalkan ruangan mereka. Akhirnya Kayana merasa sedikit lega, karena jujur saja selama pelayan tersebut berada di ruangan mereka, Kayana sedikit gugup karena tidak terbiasa. Berbanding terbalik Adrian yang tampak santai dan menikmati setiap hidangan yang disajikan. "Satisfied?" tanya Adrian sembari mengelap sudut bibirnya. "Of course," sahut Kayana. "Tapi menurutku itu agak terlalu berlebihan mas. Tidak ada kata-kata seperti itu untukmu, Kai, kalau buat kamu nggak ada yang too much. Itu hanya minimum, jika kamu menginginkan lebih, katakan saja," sahut Adrian sembari tersenyum lembut. "Tuh kan, gimana Kayana nggak dibuat meleleh? Di servis, di-treat like a queen. Cewek mana yang gak bakalan meleleh? Fix sih dia jadi yakin kalau sebenarnya Adrian ini experience. Masa sih orang yang baru pertama kali pacaran bisa segentle ini? Oh iya Kai, selamat ya Kai. Aku bangga sekali," ujar Adrian tulus. "Thank you mas." Kayana menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Dan juga maaf, agak terlambat mengucapkannya, ujar Adrian dengan nada menyesal. "Gak masalah, ku maafkan kok," sahut Kayana sembari mengangkat bahu. "Hadiahnya." "Oh iya, hadiahnya mana?" gerutu Kayana pura-pura kesal. "Mas lupa hehe, belum sempat beli. Emang hadiahnya buat apa sih? Kamu menang lomba makan kerupuk apa gimana?" tanya Adrian dengan nada jenaka. Lubang hidung Kayana langsung kembang kempis, tangannya refleks mencubit pinggang Adrian, membuat pria tersebut tertawa lepas. "Serius ih, mas," seru Kayana mencak-mencak. "Emang kapan sih, mas gak serius sama kamu?" tanya Adrian genit mengedipkan sebelah matanya. Kayana tidak bisa menahan perasaan geli di perutnya. Kali ini bukan butterfly sih, tapi lebih ke arah merinding. Kria banget bapak yang satu ini masalahnya. Ih, please deh mas. Geli. Kayana tampak meringis. "Seriusan geli, bukannya kamu paling demen kalau mas gombalin?" tanya Adrian menggodanya. "Ih, siapa bilang?" gerutu Kayana. Sedangkan Adrian cuma tertawa pelan. Baginya muka Kayana paling tampak menggemaskan kalau sedang kesal. Bukan berarti Kayana itu imut. Malahan pacarnya ini mukanya nggak ada baby face-nya sama sekali. Tapi tetap imut menurutnya. Mau ini cewek jungkir balik sekalipun akan tetap kelihatan menarik di matanya. Kayana berpindah posisi menjadi duduk di sebelah Adrian, kemudian memeluk pria itu erat. "Aku tak peduli dengan hadiah, asalkan kau di sini bersamaku. Aku sangat bahagia, mas." Adrian tersenyum manis, kemudian mengurai pelukan mereka dan mengeluarkan sesuatu dari balik tubuhnya.
Sebuah cincin permata yang tampak berkilauan. Mas. Seru Kayana dengan mata berkaca-kaca. I haven't proposed you properly. Adrian tertawa canggung. Dari raut wajahnya kelihatan bahwa pria tersebut tengah gugup. Ih, padahal bulan depan kan lamaran. Mas mau lamar kamu dengan proper Kai. Progres kita dari pacaran sampai ke titik ini terlalu cepat. Dan mungkin kamu sering merasa bingung atau bahkan belum siap untuk ini semua. Kayana sudah mulai mewek. Kai, mungkin aku bukan orang terbaik untukmu. Aku masih banyak kekurangan, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu bahagia. Yang ingin kulakukan hanyalah menua bersamamu, dan kaulah yang selalu membuatku jatuh cinta. Will you marry me? Adrian tersenyum gugup. Kayana mengangguk. Yes, I do. Sahut Kayana tanpa ragu. Adrian tersenyum lega kemudian menyematkan cincin tersebut di jari manis Kayana. I love you, ujar Adrian lirih kemudian mengecup kening Kayana. I love you too, Mas. 6 bulan kemudian. Morning, Princess. Petik 2. Kayana merasakan kasurnya bergerak, namun dia masih enggan membuka mata. Sebenarnya Kayana sudah sempat bangun beberapa saat yang lalu untuk mematikan alarm tentunya. Karena dirasa masih terlalu pagi untuk bangun di hari weekend seperti ini. Tak lama kemudian, terdengar suara tirai kamarnya terbuka. Dan langsung saja cahaya matahari masuk dan menembus kamarnya melalui celah jendela. Kai, ibunya memanggil lagi. Lalu menggoyangkan lengan Kayana pelan. Heh, bangun. Udah jam berapa ini? Entar muanya keburu datang loh. Omel ibunya lagi. Emang sekarang udah jam berapa sih? Orang lagi libur juga. Sahut Kayana menggumam. Heh, ini anak. Kamu nikah loh hari ini. Otomatis mata Kayana terbelalak kaget. Seriusan dia ketiduran di hari berbahagianya? Bersambung.